Selamat siang semuanya. Semoga semuanya selalu sehat. Hari ini kita akan mengadakan dialog desain keempat ya, dengan sebelumnya sudah ada beberapa dialog desain 2 minggu lalu. Ibu Mairina. Hari ini kita akan ada tamu Bu Arianti Ayu ya, yang juga yang merupakan dosen dan peneliti di program studi desain produk di FSRD. Nah, hari ini kita akan banyak bahas studinya Ibu Ayu selama riset desain gitu ya, mengenai fokus ke desain kursi di di Istana Bogor ya Bu ya, dan coba membaca bagaimana sih karakteristik pemimpin dari Presiden Soekarno gitu ya, lanjut ke Presiden Soeharto sampai ke Presiden sekarang Pak Jokowi gitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya karakteristik pemimpinan setiap presiden tersebut sebetulnya juga bisa kita baca dari pemilihan desain kursi yang digunakan dalam kesehariannya di dalam Istana Bogor gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi nanti mungkin Bu Ayu akan menerangkan lebih detail. Sebelumnya saya ingin mungkin terangkan dulu background Ibu Ayu sendiri. Beliau lulus S1 gitu dari desain produk tahun 2008 dan lanjut S2 dan S3 di kampus yang sama di Teknologi Bandung. Yang riset disertasinya itu dilakukan dari tahun 2014 ya Bu ya. Lulus di tahun 2017 gitu. Nah, memang fokus risetnya itu di furniture, fokus di dalam bentuk kursi di Indonesia. Nah, nanti kita juga akan ada penanggap gitu ya dari Bapak Danu. Beliau juga dosen dan peneliti di kelompok keahlian estetika dan ilmu seni gitu ya di Fakultas Seni Rupa Desain dan ITB. Beliau juga sebenarnya researcher juga di di Galeri Sumarja. Kemarin juga beliau sudah melakukan riset ke lukisan ya Pak ya di Istana Cipanas. Jadi hari ini mungkin akan menarik pembahasannya karena akan berbeda perspektif walaupun konteksnya tetap di dalam istana gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama silakan Ibu Ayu, kita mulai saja. Boleh di-share slide-nya. Ya, sudah tampak? Oke. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya di dialog desain yang keempat, dan saya juga berterima kasih kepada Mas Danu, Pak Danus Tias, dari Kakak Estetika dan Ilmu Seni yang bersedia menjadi penanggap saat ini. Saya langsung memulai materi saya, yaitu mengenai desain kursi dan kepemimpinan. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya saya ingin memaparkan sedikit mengenai kursi, bahwa sebenarnya kursi itu secara tidak kita sadari menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya tentunya. Jadi menjadi bagian yang tanpa kita sadari memiliki makna dan ceritanya sendiri gitu. Di sini saya melihat dari ada sudut pandang seorang pelukis terkenal, yaitu dari Vincent van Gogh. Di sini ada dua kursi. Ya, keduanya ini adalah lukisan hasil karya Vincent van Gogh yang menceritakan hal yang berbeda. Gitu. Yang sebelah kiri adalah Paul Gauguin's armchair dan sebelah kanan Van Gogh chair. Sama-sama dilukis oleh Vincent van Gogh. Cuma kita bisa melihat di sini ada dua kursi yang berbeda yang mencerminkan karakter atau kepribadian dari dua orang yang berbeda juga. Jadi diibaratkan yang di sebelah kiri adalah temannya atau rekannya, yaitu Paul Gauguin, yang kursinya lebih nuansanya beda dengan yang sebelah kanan. Dia menggunakan bentuk yang lebih menjulang tinggi, kemudian bahan kainnya juga kain beludru. Kemudian yang sebelah kanan, kalau Van Gogh chair menggunakan kayu yang lebih kasar dengan bahan yang lebih sederhana. Jadi di situ bisa dilihat bahwa ada karakter yang ingin dimunculkan dari seorang Vincent van Gogh gitu. Nah, itu hanya gambaran ya dari sudut pandang seorang pelukis. Kemudian, lalu bagaimana dengan di Nusantara sendiri gitu? Sebelum ada kursi, sebenarnya terdapat berbagai jejak atau sejarah yang melatar belakangi kemunculan kursi itu sendiri gitu. Di sini masyarakat Jawa itu sebelumnya sama sekali tidak terbiasa untuk duduk di kursi ya. Jadi duduknya
di atas lantai atau duduk di alam, misalkan di atas batu atau di atas tanah secara lesehan, kemudian selonjor, jongkok, atau amparan. Amparan itu artinya duduk di atas tikar. Sarana duduk lain yang dikenal itu juga bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan candi di Indonesia, misalkan Candi Mendut dan Candi Singosari ya. Jadi ada sarana duduk yang disebut Padmasana. Nah, ini adalah sarana duduk yang digunakan khusus untuk para dewa. Gitu. Jadi pada masa lalu sebenarnya tidak ada penggunaan kursi di masyarakat Jawa. Nah, kemudian pada perkembangannya muncul berbagai macam sarana duduk yang lain di Nusantara. Dan ini sangat terkait dengan stratifikasi sosial juga yang ada di masyarakat Jawa ya. Di sini bisa kita lihat ada gambar seorang pedagang dengan kursi dingkliknya. Kemudian ada foto seorang bangsawan, putri bangsawan di sebelah kanan. Mereka sama-sama menggunakan dingklik, tapi dengan cara yang berbeda dan juga memiliki makna yang berbeda. Kalau dingklik untuk pedagang digunakan untuk berdagang misalkan dan langsung duduk di atas tanah. Tapi kalau untuk bangsawan, dingklik itu biasanya digunakan sebagai alas kaki. Hal ini juga bersumber dari sebuah penelitian dari Irna Arlianti bahwa pada masa lalu perempuan Jawa ya khususnya sangat tabu untuk duduk dalam posisi kaki menggantung gitu. Jadi dia harus menggunakan alas kaki yaitu dingklik sehingga kakinya tidak langsung menyentuh tanah. Nah, kursi lainnya juga yaitu adalah kursi untuk raja, tapi ini disebutnya singgasana. Itu ada di gambar yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri bawah. Ini disebut dampar kencana dan amparan. Nah, ini berdasarkan riset dari Edi S. Marizar tahun 2013. Jadi, sarana duduk untuk raja itu tidak disebut kursi, tapi awalnya disebut singgasana. Dan singgasana ini tentu saja memiliki makna bahwa singgasana ini khusus untuk raja dan tidak boleh diduduki oleh kalangan bawah atau bahkan kalangan bangsawan. Jadi sifatnya sangat tabu. Bahkan ketika Marizar melakukan penelitian terhadap singgasana ini, dia tidak boleh menyentuh si singgasananya karena dianggap memiliki kekuatan supranatural dan sebagainya. Tapi secara stratifikasi sosial di sini kita lihat bahwa ternyata ada pengaruh antara stratifikasi sosial dan tinggi rendah posisi duduk di Jawa. Dan bahkan sangat besar atau sangat berat maknanya sehingga secara ergonomis dia tidak menjadi kepentingan utama, tidak menjadi fungsi utama. Begitu. Jadi dia memang mementingkan aspek simboliknya. Kemudian ada berbagai pendekatan teori mengenai kursi dan simbol kekuasaan di sini yang saya ambil. Pertama, teori mengenai simbol sendiri dari Foucault berdasarkan pendekatan sejarah dan sosiologi bahwa kekuatan kekuasaan itu bisa dibentuk dari hal-hal yang berada di sekitar masyarakat sendiri, termasuk artefak. Kemudian yang kedua, ini dari Edi Supriyatna Marizar, penelitian yang sebelumnya yaitu kursi kekuasaan Jawa. Melalui penelitiannya dia melakukan pendekatan sejarah dan semiotika. Jadi membahas bagaimana lambang-lambang yang muncul dari singgasana yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Nah, kemudian ada lagi pendekatan yang lain yaitu pendekatan sejarah dan sejarah Mongtalet atau mentalitas. Jadi pendekatan ini lebih pada meninjau konsep estetis dari kepribadian seseorang. Ini dilakukan oleh Yuke Ardiati. Jadi akan mengacu pada pengupasan alam pikiran dan penyikapan kolektif atau konsep kepribadian dari pelakunya ya. Sebelum masuk ke kursi, sebenarnya saya ingin menceritakan sedikit tentang asal-usul simbol kekuasaan yang ada di Jawa itu sendiri. Jadi sebelum ada simbol-simbol kekuasaan seperti kursi presiden misalkan atau singgasana, banyak sekali upaya-upaya kekuasaan yang dilakukan misalkan pertama dari pihak kolonial ya. Jadi salah satu upaya hegemoni kolonial yang dilakukan yaitu mengambil budaya hormat atau budaya sembah atau ngabakten ya untuk menjadi
alat mereka sebagai proses melegitimasi kekuasaan di Pulau Jawa. Jadi mereka ingin menyamaratakan posisinya dengan bangsawan-bangsawan Jawa pada saat itu. Hal itu juga supaya para bangsawan dan para masyarakat kalangan bawah itu selalu tunduk terhadap kolonial. Jadi sebelum bertemu dengan pejabat kolonial, mereka harus melakukan budaya hormat atau jongkok dan sembah ya, seperti yang dilakukan di cuplikan film Kartini yang di sebelah kanan ini. Kalau ada yang lihat film Kartini ya, itu adalah contoh salah satu budaya sembah yang dulu dimanfaatkan oleh Belanda sebagai upaya legitimasi kekuasaan. Nah, contoh berikutnya itu adalah penggunaan payung atau ampilan. Jadi selain ada penggunaan pemanfaatan ritual sembah, Belanda juga memanfaatkan artefak payung sebagai salah satu benda kebesarannya. Jadi sebelumnya ampilan ini adalah salah satu benda kebesaran seorang pejabat atau bangsawan di Pulau Jawa. Tapi hal ini dimanfaatkan oleh pihak kolonial agar mereka dapat menyamakan kedudukannya dengan bangsawan. Jadi selain melalui budaya sembah, mereka juga mengambil atau memanfaatkan artefak payung ini sebagai bentuk legitimasi kekuasaan kolonial pada saat itu. Nah, di sini ini adalah foto lama dari Istana Bogor. Jadi pada saat itu Belanda masih berkuasa di Istana Bogor. Di sini kita bisa melihat ada payung atau ampilan yang diletakkan di ruang yang paling besar di Istana Bogor pada saat itu. Dan ini secara tidak langsung menekankan bahwa ternyata peran artefak payung ini menjadi penting dalam proses legitimasi kekuasaan Belanda. Ini juga di sebelahnya ada satu kursi untuk seorang gubernur ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk lagi ke Istana Bogor, penjelasan Istana Bogor, saya juga ingin memperlihatkan di sini bahwa pada proses kursi di masyarakat Jawa ini, pemanfaatan atau penekanan terhadap status sosial itu semakin tinggi dilakukan oleh kolonial. Jadi di sini kita bisa lihat ada 3 posisi duduk yang berbeda. Jadi di sini mereka menerapkan hierarki sosial yang sangat jelas. Di bagian bawah itu adalah masyarakat Jawa yang dari kalangan bawah duduk langsung di atas lantai. Kemudian kita lihat di sini di sebelah kiri ada pejabat daerah seperti bupatinya yang duduk di pinggir. Kemudian di tengah adalah gubernur. Jadi di sini sangat jelas diperlihatkan bahwa ada sistem hierarki yang diperlihatkan dan dimanfaatkan oleh kolonial Belanda pada saat itu melalui sikap duduk yang ada di masyarakat Jawa. Nah, bagaimana dengan kursi itu sendiri? Nah, ketika kita membicarakan kursi, sebenarnya tidak serta-merta kursi itu langsung hadir, terutama di Indonesia ataupun di istana presidenan, tapi berjalan dengan perlahan ya. Pertama, kursi itu dihadirkan di keraton, yaitu di keraton atau di kesultanan di Yogyakarta, di Solo. Nah, alasannya adalah pada saat itu seorang gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, yang juga dia adalah utusan dari Louis Napoleon Bonaparte dari Prancis. Nah, dia sedang menguasai Belanda saat itu. Daendels mencoba untuk menetapkan tata cara yang otoriter, yaitu dia ingin agar semua bangsawan atau raja-raja menggunakan perangkat-perangkat kebesaran Eropa pada saat itu, termasuk mebelnya. Nah, sehingga mebel yang digunakan di keraton itu terpengaruh dari gaya-gaya Prancis, karena memang ada paksaan atau tekanan dari Gubernur Daendels itu sendiri. Jadi secara tidak langsung pihak keraton pun harus menyediakan perlengkapan mebel tersebut, dan pada akhirnya para pengrajin atau seniman yang ada di keraton mengambil unsur-unsur estetis yang ada di kursi-kursi bergaya Prancis ini. Nah, ini adalah salah satu gaya yang juga hadir pada saat itu.
yang merupakan proses difusi dan akulturasi dari budaya Eropa dan Jawa. Yang sebelah kiri ini adalah kursi yang ada di Pura atau Kesultanan Hadiningrat ya. Kalau yang sebelah kanan Mangkunegaran Solo. Nah, yang di sini ini adalah pemberian dari Gubernur Belanda yang di sebelah kiri dengan memberikan inisial nama Pakubuwono ke-10. Nah, ini adalah proses istilahnya proses negosiasi ya antara Belanda dengan raja yang ada di Solo pada saat itu dengan memberikan kursi sebagai simbol negosiasi dari Belanda. Nah, kemudian masih tentang kursi juga. Ada satu peristiwa menarik dari penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi di sini di gambar sebelah kanan itu adalah proses penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta, yang mana dia harus duduk berdampingan dengan Gubernur Belanda pada saat itu. Nah, pada saat itu, Gubernur Belanda memiliki posisi yang masih lebih berkuasa, yang masih lebih tinggi, sehingga duduknya pun harus lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat, ini duduknya sebenarnya lebih tinggi daripada duduk ketinggian dari kursi Sultan Hamengkubuwono. Hanya saja, sebagai seorang pejuang yang demokratis, Sultan Hamengkubuwono berusaha untuk melawan proses otoriter itu melalui penggunaan amparan di sini. Jadi walaupun duduknya Gubernur Belanda lebih tinggi, tapi Sultan menggunakan amparan sebagai tanda bahwa dia tidak menyentuh lantai sama sekali dan lebih tinggi dari Belanda. Dan yang menariknya lagi, dari satu ritual penobatan tersebut, Sultan juga menolak ritual menggandeng tangan gubernur yang ada di sebelah kiri. Jadi selama ini sebelum Sultan Hamengkubuwono ke-9, ternyata ada ritual menggandeng tangan gubernur. Nah, yang saya yakin ritual ini pasti ada simbol atau maknanya, yang mana maknanya pasti menunjukkan bahwa Yogyakarta masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Tapi ketika ada penobatan Hamengkubuwono ke-9, dia menolak ritual itu sebagai tanda perlawanan. Jadi ada proses peralihan di situ. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini foto Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Masih tentang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan yang di tengah ini adalah kursi kerja beliau. Jadi kursi kerja ini juga digunakan oleh beliau, tapi tidak sebagai status sosial. Dan Hamengkubuwono ingin memperlihatkan bahwa seorang raja itu bisa melakukan pekerjaannya atau kerjanya tidak hanya dengan memperlihatkan status sosial, tapi dengan bekerja dan berpikir dengan cara yang lain gitu. Nah, di sini dia mengambil bentuk atau terinspirasi dari kursi tonet sebenarnya. Kursi tonet yang ada di sebelah kanan ya. Jadi kursi kerjanya itu terinspirasi dari tonet chair yang nomor 4, nomor 14, dan ada rocking chair model 1 gitu. Jadi kita lihat bahwa ada simbol peralihan di sini dari kekuasaan raja yang sebelumnya ke Sultan Hamengkubuwono ke-9 melalui cara berpikirnya yang lebih modern dan lebih demokratis. Oh ya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini juga kenapa dia menjadi simbol peralihan? Karena dia hidup di 3 zaman, yaitu di zaman penjajahan, di zaman Orde Baru, dan zaman penjajahan Orde Lama dan Orde Baru ya. Jadi dia juga menjadi wakil presiden yang kedua kalau tidak salah. Oke. Sejarah mengenai kursi ini juga saya telusuri lebih jauh lagi. Tapi ini semua sebenarnya bukan tentang Istana Negara itu sendiri ya. Tapi ini semua tentang sebenarnya apakah masih ada kelanjutan dari simbol-simbol yang diterapkan oleh para pemimpin setelah atau pasca era kemerdekaan, karena ada peralihan dan perombakan yang besar-besaran di situ, termasuk di Istana Negara gitu. Jadi di sini saya sudah melakukan observasi. Ternyata ada beberapa peninggalan dari presiden-presiden kita yang menggambarkan karakter atau cara berpikir mereka. Salah satunya pada mebel. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu peninggalan
bukan peninggalan, salah satu gaya kursi yang ada di Istana Bogor. Nah, ini adalah bagian beranda. Pada era pasca kemerdekaan setelah penyerahan Istana Bogor kepada Presiden Soekarno, sebenarnya di dalam istana itu sudah tidak ada furniture yang tersisa karena semuanya sudah entah itu dihancurkan atau dibawa, banyak yang dibawa oleh Jepang pada saat itu sebenarnya. Jadi perlu dilakukan perombakan yang besar-besaran. Kemudian perbaikan juga dari fisik, dindingnya dan sebagainya. Karena itu Soekarno juga tergerak untuk mendesain perabotannya sendiri di istana. Nah, di era yang pertama ya, di era Presiden Soekarno itu sendiri, dia memiliki beberapa gagasan politik yang secara tidak langsung terkait dengan gagasan pembangunan dan infrastruktur di Indonesia, yaitu ada gagasan nation building, kemudian berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang bisa kemudian diterapkan pada banyak pembangunan mulai dari misalkan gedung Hotel Indonesia atau kemudian GBK, kemudian banyak sekali pembangunan fisik yang dilakukan. Itu merupakan salah satu upaya gagasan politik pembangunan Soekarno. Yang mana tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian, bila kita melihat gagasan politiknya, ternyata itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang alam pikir beliau, yaitu alam pikir estetis seorang Soekarno. Nah, data ini diambil dari Yuke Ardiati yang melakukan penelitian juga terhadap karya-karya Soekarno, yang mana ternyata ada 5 hal yang menjadi alam pikir estetis seorang Soekarno. Dan yang pertama adalah pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan di usia muda. Nah, kenapa pengalaman dan kebiasaan? Jadi ternyata pengalaman hidupnya yang dia banyak sekali tersentuh dengan Wong Cilik itu diawali oleh kedekatannya dengan pengasuh, yaitu Sarinah. Makanya dia juga menulis buku yang berjudul Sarinah, kemudian ada gedung perbelanjaan di Jakarta, di kota-kota lain juga yang diberi nama Sarinah, karena dia sangat menghormati dan menghargai jasa-jasa dari pengasuhnya. Kemudian dia juga memiliki pengaruh budaya Jawa yang sangat kental, yaitu dari ayahnya dan dari kakeknya juga. Jadi, makanya dia menggemari wayang. Nah, Soekarno juga melakukan banyak sekali pagelaran wayang di istana. Ternyata seperti itu. Kemudian itu juga ada pengaruh budaya multikultural di lingkungan keluarganya. Kenapa multikultural? Karena ayahnya adalah seorang guru dari latar belakang budaya Jawa, kemudian ibunya adalah berasal dari Bali, yaitu dari kalangan Brahmana. Jadi latar belakang yang sangat beragam tersebut menimbulkan jiwa-jiwa artis dan selera estetis yang juga ternyata sangat besar dari Soekarno-nya. Kemudian dia memiliki bakat dan ketajaman visual juga. Nah, kita mulai menelisik berbagai macam mebel yang ada di istana itu sendiri ya. Di sini saya memberi judul karisma sebuah kursi. Kenapa karisma? Karena untuk sebuah kursi yang bentuknya sederhana, kemudian dia berdiri di sebuah istana yang megah, menurut saya dia dapat memberikan karisma tersendiri. Karena pada masanya desain ini termasuk modern dan terpengaruhi oleh gaya-gaya Art Deco, dan juga mempunyai kualitas yang sangat baik. Dia terbuat dari kayu jati, kemudian kualitasnya juga sangat baik, dan selain merancangnya sendiri, Soekarno juga dibantu oleh ahli kabinet maker dari Belanda dan perajin ukiran kayu juga dari Solo, yaitu Projo Sukemi. Jadi dia tidak membuatnya sendiri, tapi dia merancangnya yang dibantu oleh ahli-ahli yang ada di sekitarnya. Ini adalah salah satu ruang jamuan makan yang ada di istana. Kursinya mirip dengan yang sebelumnya ya, tapi sebenarnya ada hal yang berbeda. Kursi ini digunakan khusus pada saat jamuan makan, dan dia
terbuat dari bahan ulin, kayu ulin, yang mana ini merupakan material yang jauh lebih berkualitas pada saat itu ya. Sekarang sudah jarang, tapi kayu ulin merupakan kayu yang sangat mahal dan langka. Kemudian dalam proses desainnya, bentuk kursi dan elemen-elemen ukiran yang ada di kursi ini dipengaruhi oleh budaya tradisional Jawa Hindu dari Majapahit. Nah, ini juga menjadi upaya dari Soekarno untuk mewujudkan Nah, ini ada satu kutipan dari Bernhard Damm dalam Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jadi dia sangat menggemari nilai-nilai, dia mempunyai nilai-nilai kejawaan itu melalui hobi menonton wayang kulit. Yang mana di sini ternyata kita juga elemen yang terdapat di mitologi Hindu, yang mana pengaruh bentuk lotus ini ternyata menjadi hal yang penting pada periode perancangan Soekarno dari tahun 45 sampai tahun 1959. Ini kita bisa lihat dari bagian logam di sini yang bagian tengah ataupun dari bagian kakinya. Kemudian ini adalah juga rancangan dari Soekarno. Di sini kita bisa lihat bahwa struktur rancangan Soekarno, dan kamar raja ini ada di dalam Istana Bogor. Nah, kenapa disebut kamar raja? Karena memang Soekarno menyediakan kamar ini khusus untuk Raja Saudi Arabia yang pada saat itu rencananya akan berkunjung. Ya, kalau nggak salah namanya Raja Saud bin Abdul Aziz Al Saud. Jadi di sini sangat terlihat bahwa mereka memiliki persahabatan yang sangat erat. Makanya Soekarno betul-betul merancang tempat tidurnya sendiri yang sesuai dengan ukuran dari Raja Arab Saudi tersebut. Kemudian rancangannya juga memiliki unsur ukiran-ukiran yang diberi elemen lotus atau teratai. Dan furniture ini bisa menjadi medium apresiasi presiden terhadap negara sahabatnya. Nah, ini juga salah satu furniture yang menjadi satu set dengan tempat tidur tadi, yang bisa kita lihat bahwa walaupun ukirannya sangat banyak, tapi ditempatkan secara proporsional. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa furniture ini dilengkapi dengan ukiran, tapi masih menampilkan kesederhanaan. Gitu. Sayangnya, walaupun furniture-nya sudah dibuat, ternyata rajanya tidak jadi berkunjung ya, karena memang mungkin ada halangan dan sebagainya. Tapi furniture ini masih disimpan dengan baik di Istana Bogor. Nah, ini juga adalah salah satu mebel yang diletakkan di kamar raja tersebut. Pada bagian mebel ini,
ada yang menarik dan masih sama dengan mebel yang ada di jamuan makan tadi. Desain estetis berupa elemen dekorasi ini lumpur yang diharapkan bisa bisa apa bisa tumbuh dengan besar ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai estetik Residen Soekarno itu juga bersifat kontemplatif transendental. Jadi kontemplatif itu yang dimaksudkan adalah aktivitas perenungan. Kemudian transendental yaitu spiritual. Nah, itu dikaitkan dengan perenungan mendalam terhadap alam dan juga kecintaannya terhadap negara. Jadi, nilai-nilai estetis ini tidak serta-merta muncul, tapi melalui perenungan-perenungan dan kecintaannya terhadap negara. Kemudian ini adalah salah satu ruang yang ada di Istana Bogor juga. Bisa kita lihat di sini, yang saya beri tanda kuning ya, ini adalah kursi presiden dan wakil presiden yang merupakan kursi karya Soekarno. Dan di sini sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah kursi bergaya Prancis. Nah, penerapan atau peletakan ini merupakan simbol hierarki sosial yang dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa Soekarno ingin agar dia bisa bebas atau terlepas dari nuansa kolonialisme. Sehingga kursi-kursi yang bergaya Prancis ini diletakkan di sebelah kanan. Dan dia harapkan bahwa pada era memasuki masa kemerdekaan tersebut, Indonesia dapat muncul atau tumbuh menjadi suatu identitas yang lebih baru lagi. Karena dia tidak ingin lagi terpengaruh dari unsur-unsur kolonialisme. Jadi makna modernisme untuk Soekarno adalah sebagai aspek netral, aspek universal, dan sebagai medium juga ya peralihan. Ini juga adalah pengaruh, ini juga berbagai mebel yang ada di Istana Bogor yang sebelah kiri. Terlihat jelas bahwa bentuk-bentuknya sangat organis. Nah, bentuk organis ini juga dipengaruhi dari sang guru ketika dia melakukan studi di ITB, yaitu dari Wolf Schumacher, bahwa dari sang guru inilah dia memiliki kecintaan terhadap bentuk-bentuk organis. Kemudian ada pengaruh gaya modern Biedermeier di sini. Nah, apa itu pengaruh gaya Biedermeier? Biedermeier itu sebenarnya adalah gaya yang muncul di Jerman. Jadi gaya ini muncul sebagai respon setelah adanya perang Napoleon pada saat itu. Nah, setelah itu masyarakat jenuh akan gaya-gaya kursi yang berbau empire, berbau kekaisaran, yaitu kursi-kursi Prancis bergaya barok dan rokoko dan sebagainya. Jadi muncul gaya Biedermeier yang menunjukkan kesederhanaan dan kenyamanan. Dan gaya inilah yang digunakan oleh Presiden Soekarno dalam membuat mebel-mebelnya. Kemudian dia juga tidak luput untuk menerapkan elemen-elemen estetis berupa teratai di bagian bawah mebel ini. Nah, ini ada beberapa gambar lain yang juga saya ambil, saya temukan dari beberapa sumber bahwa ternyata selain menggunakan mebel-mebel yang sebelumnya itu, beliau juga sangat suka duduk di kursi rotan yang sederhana. Jadi pada saat kegiatan yang informal, beliau menggunakan kursi rotan yang bergaya becak ya.
Jadi kursi-kursi ini menjadi kursi yang sebenarnya paling sering dia gunakan karena paling sering terlihat, dan ini juga disebutkan dalam perenungannya Soekarno di sini, bahwa dia sering kali merenung di kursi rotan yang tidak dilapis dan tidak dicat, beralaskan kain batik halus. Suatu keistimewaan yang kuperoleh karena jabatan tinggi adalah sebuah kursi yang berdiri pakai bantal. Itulah yang dinamakan kursi presiden. Jadi melalui pernyataan ini sangat jelas terlihat bahwa tersirat bahwa dia juga mengemban banyak masalah dan banyak tanggung jawab ketika menjabati sebagai presiden. Nah, kemudian saya masih melanjut ke era Soeharto. Jadi selain Soekarno, saya akan membahas Soeharto, kemudian Jokowi. Jadi ketiga karakter tersebut yang akan saya bahas. Nah, di sini kita melihat ada konsep kekuasaan yang berbeda dibanding pada era Soekarno sebelumnya ya. Kekuasaan Jawa itu lebih mendominasi pada era Soeharto. Nah, di sini bisa kita lihat pada contoh gambar atau peristiwa yang ada di sebelah kanan. Yang saya lingkari itu adalah sebuah remote yang di atasnya diberikan bentuk keris. Nah, peristiwa ini berlangsung ketika ada peresmian peluncuran satelit Palapa tahun 1976. Di sini menunjukkan bahwa konsep kekuasaan Jawa itu sangat-sangat terlihat pada Soeharto, bahwa raja juga perlu menunjukkan pusakanya supaya dia bisa menunjukkan kesaktiannya, kemudian dia bisa menunjukkan bahwa dia berkonsentrasi di situ. Nah, di sini ada pernyataan juga dari Joshua Barker, yang mana ini adalah paper dari seorang antropolog, yang menyebutkan bahwa Soeharto mengimajinasikan dirinya sendiri sebagai raja Jawa yang terakhir, sehingga dia menggunakan keris modern. Kenapa keris modern? Karena berbicara tentang teknologi, yaitu teknologi Palapa. Nah, ini adalah konsep kekuasaan Jawa yang diterapkan juga oleh Soeharto ya, bila kita membicarakan hal lain selain kursi. Nah, contoh lain konsep kekuasaan Jawa yang diterapkan oleh Soeharto itu sebenarnya sangat dipengaruhi juga oleh peran Ibu Tien. Kenapa? Karena Ibu Tien itu memiliki latar belakang budaya Jawa yang sangat kuat. Dia adalah keturunan dari Mangkunegaran Solo, dan kesehariannya juga tidak lepas dari keseharian budaya Jawa. Dia suka membatik, kemudian secara simbolis juga terlihat dari cara berpakaiannya. Dia selalu menggunakan kebaya, kemudian rambut yang dikonde, dan selain itu terdapat juga anjungan Kabupaten Jepara di Taman Mini Indonesia Indah, yang merupakan gagasan Ibu Tien Soeharto ya. Kemudian hal lain yang bisa kita lihat adalah di Rumah Cendana. Nah, di Rumah Cendana ini juga terdapat satu set mebel yang memiliki pengaruh desain dari keraton, yang mana kita lihat bahwa desainnya memiliki kesamaan dengan desain-desain yang ada di keraton, yaitu desain bergaya Prancis. Nah, ini adalah kesamaan kursi juga yang ada di Gedung Agung, yaitu gedung istana yang ada di Yogyakarta, yang sebelah kiri, dan ini gedung yang ada di Pura Mangkunegaran Solo. Kita lihat bahwa yang di sebelah kiri itu terjadi pada era Presiden Soeharto ya. Penyusunan atau hierarkinya sangat mirip dengan yang ada di Pura Mangkunegaran Solo. Dan motif-motif yang diberikan pada ukiran kayu kursi tersebut juga menggunakan motif hias tradisional Jawa. Nah, kepemimpinan Jawanya juga terlihat pada sebuah ruang yang ada di Istana Merdeka. Nah, ini adalah ruang Jepara yang ada di Istana Merdeka, yang mana di bagian dinding-dindingnya itu dibuat ukiran kayu yang sangat besar, kemudian penggunaan mebel juga yang memiliki banyak ukiran. Ini adalah upaya Ibu Tien untuk mengindonesiakan istana tersebut. Jadi terdapat upaya yang ingin mengangkat budaya Jawa di istana, karena memang istana adalah lambang ya, lambang simbol suatu negara. Jadi dia ingin membawa simbol tersebut ke dalam istana. Ya, jadi ini juga sama, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Ibu Tien juga ingin menunjukkan bahwa ini menjadi salah satu pusaka dari
Jawa. Kemudian yang bisa kita lihat lagi juga adalah ini di ruang Istana Bogor. Ini adalah salah satu peninggalan dari Ibu Tin. Karena mebel-mebel ini digunakan untuk acara pernikahan dari Ibu atau dari Mbak Tutut pada saat itu, tahun 1972. Nah, pemilihan mebel ini juga dilakukan oleh Ibu Tin Soeharto, yang mana sangat terpengaruh oleh gaya-gaya Prancis. Bisa dibayangkan bahwa saya sebenarnya tidak merasa berada di istana, suatu istana di Indonesia sebenarnya ketika melihat mebel-mebel seperti ini. Ini adalah mebel klasik bergaya rokoko. Ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kesamaan mebel ini di gaya-gaya Prancis. Nah, ini juga mebel yang ditemukan di Istana Bogor, yang mana juga memiliki kesamaan gaya yang ada di Keraton Mangkunegaran. Nah, ada pernyataan dari Karl Mang, yaitu dari seorang sejarawan, mebel yang bergaya Inggris klasik itu akan menunjukkan karakteristik pemiliknya yang cenderung konservatif dan memiliki kekuasaan. Nah, kemudian ini juga salah satu mebel yang memiliki kesamaan di Pura Mangkunegaran Solo. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang Jokowi ya, karena memang data-data atau peninggalan artefak di era Soekarno dan era Soeharto itu agak berbeda. Jadi memang banyak sekali data-data yang tidak ditemukan di era Soeharto. Nah, sama halnya di era Presiden Jokowi, sebenarnya datanya masih belum terlalu banyak, tapi ada hal yang bisa kita lihat dari kesehariannya. Misalkan ketika dia mengadakan veranda talks. Jadi kalau misalnya kita nonton Mata Najwa, biasanya ada perabotan ini ya, furniture ini. Kenapa sih Jokowi ingin melakukan veranda talks ini, yang mana sebelumnya tidak dilakukan? Jadi ada karakter yang berbeda di sini. Bila kita lihat dari data yang diperoleh oleh Dudi Wijancoko, veranda talks ini menunjukkan hubungan kenegaraan yang informal. Oke, kemudian selanjutnya adalah konsep belusukan. Nah, konsep belusukan Jokowi ini juga diterapkan ketika dia melakukan observasi lapangan ke dalam pameran-pameran, khususnya pameran furniture, karena dia sangat menggemari furniture. Nah, ini memiliki makna yang sangat dalam bahwa dia ingin melihat semuanya secara mandiri. Dia ingin melihatnya di mata kepalanya sendiri, melihat langsung kondisi nyata di lapangan. Kesimpulannya adalah konsep estetis pada suatu artefak itu dapat ditinjau melalui cara pandang atau kepribadian pemilik atau pembuatnya. Di sini dalam studi kasusnya adalah desain sebuah kursi yang tidak lepas dari personal dan sosio-cultural yang dibawa oleh Presiden Indonesia itu sendiri. Kemudian hal ini juga dapat dikaji melalui berbagai artefak yang ada di sekitarnya atau artefak-artefak yang lain. Mungkin ini juga nanti akan dibahas oleh Pak Danu untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Panda. Baik, Bu Ayu, terima kasih buat paparannya, pas banget 45 menit. Menarik sekali gitu ya. Nanti tadi saya lupa mengingatkan gitu buat para partisipan, teman-teman yang hadir di sini, kalau ingin bertanya silakan dikirimkan saja ke kolom chat gitu ya. Nah, sebelum masuk ke Q&A, saya ingin kasih waktu juga untuk Pak Danu gitu ya, untuk menanggapi dan mungkin bisa share juga mengenai pengalaman menelitinya mengenai lukisan ya, Pak ya, atau mungkin benda-benda dalam konteks istana juga. Gitu. Jadi silakan kalau mau share screen, Pak, silakan. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya tadi paparan yang disampaikan Bu Ayu udah cukup detail ya tentang desain kursi, kemudian hubungannya dengan karakter pemimpin dan sebagainya. Jadi kemarin kesepakatan saya dengan panitia, saya nggak akan lagi menanggapi soal desain kursinya, tapi kemudian lebih menanggapi hal yang lebih luas. Jadi mencoba ditarik lebih luas perspektifnya. Jadi nggak lagi desain kursi, tapi kemudian hal-hal yang lebih umum. Karena kemudian kalau tadi kita lihat beberapa foto dan
pengalaman saya ke Istana Negara, banyak hal yang sebenarnya bisa disaksikan di dalam istana ya. Sekedar nggak hanya misalnya kursi atau mebel, tapi juga ada karpet. Terus tadi juga di beberapa foto ada lukisan dan sebagainya. Nah, kemungkinan pada hari ini saya mencoba menanggapi dengan sudut pandang yang lebih luas dengan hal itu. Saya akan coba share screen, saya punya beberapa gambar sebagai ilustrasi. Baik, udah muncul? Oke. Nah, akhirnya saya mencoba menarik dari apa yang tadi dipresentasikan sama Ibu Ayu, kemudian jadi selera estetik. Karena kalau selera estetik ini kan lebih luas ya. Kita bisa meninjaunya dari bentuk kursi, kemudian dari pilihan, kemudian misalnya mebel, karpet, sampai nanti kita lihat dalam hal pemilihan lukisan. Nah, ini cuma mencoba mencari hubungannya, apakah ada selera estetik yang sebenarnya sifatnya sangat subjektif, sangat personal, kemudian dengan karakter kepemimpinan, terutama presiden yang ada di Indonesia ya. Dan biasanya kepemimpinan itu kemudian akan terlihat dari kebijakan budaya atau kebijakan seni yang diambil. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya akan sedikit mengambil sampel dari 2 orang aja sebenarnya, yaitu dari Presiden pertama Soekarno, itu yang bakal lebih banyak karena kemudian datanya juga lebih banyak. Yang kedua adalah Presiden Soeharto, walaupun secara data dan riset tentang hal ini mungkin belum terlalu banyak tentang Soeharto. Jadi ini tanggapan saya pertama adalah selera estetik dan kepemimpinan. Jadi ini sebenarnya hal yang saya tarik secara lebih luas. Punten Pak Danu. Ya. Di screen-nya ini soalnya presenter view, jadi di full screen aja boleh? Ada notes-nya. ada notes-nya, kelihatan. Nggak apa-apa. Oke, sip. Ya, jadi sebenarnya saya mencoba menarik lebih luas. Apa? Jadi pertama, identitas nasional. Sebenarnya persoalan ini selalu mengikuti di setiap perbincangan kebudayaan siapapun pemimpinnya. Karena pertanyaan soal identitas nasional, budaya Indonesia itu seperti apa, dan dia harus seperti apa, itu sebenarnya sudah muncul sejak tahun 30-an. Dari mulai polemik kebudayaan, sampai tahun 70-an, misalnya di seni rupa juga masih ada persoalan itu. Jadi persoalan identitas nasionalnya akan selalu ada dan terus menyertai. Yang kedua, kemudian selera Bung Karno yang punya selera lebih internasional sifatnya. Jadi tidak hanya memasukkan masalah identitas nasional ke dalam, tapi juga kemudian ada selera-selera yang mencerminkan sifat-sifat yang lebih internasional. Misalnya ini, saya ngambil contoh. Jadi ketika masa pemerintahan Soekarno ada 2 tarian yang kemudian dipromosikan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai tarian nasional. Yang pertama itu ada tari Serampang 12. Ini dari Sumatera Utara. Kemudian yang menarik adalah tarian yang kedua sebenarnya, yang di kanan ini, yaitu tari lenso. Jadi secara personal, Soekarno punya ketertarikan terhadap tarian ini karena dinilai secara irama sangat menyenangkan. Dan secara personal, Soekarno punya visi untuk menjadikan tarian ini sebagai tarian pergaulan. Jadi ketika ada tamu asing datang, kemudian disambut dengan tarian ini sebenarnya. Bahkan Soekarno juga sempat mengubah sebuah lagu, judulnya Bersukaria, yang memakai ritme dan tempo dari tari lenso ini sebenarnya. Jadi secara institusional negara sudah sempat mempromosikan beberapa seni yang kemudian dipromosikan sebagai seni nasional atau tari nasional. Tapi juga tadi seperti yang disebut di awal bahwa Soekarno juga punya selera internasional. Jadi tidak sepenuhnya bahwa dia juga anti Barat. Meskipun dalam prakteknya tidak semua seni dari Barat kemudian bisa diterima. Pemerintah juga akhirnya menentukan ada seni-seni yang baik dan tidak. Misalnya seni yang dianggap baik adalah tari balet, kemudian opera.
Itu adalah dua kebudayaan Barat yang kemudian dianggap baik, bernilai seni tinggi, dan bisa dipraktekkan atau boleh dipraktekkan di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Nah, sementara ini adalah contoh seni yang kemudian dianggap tidak baik dan sebenarnya pada akhirnya dilarang untuk dipraktekkan, yaitu tari musik rock and roll, kemudian ada tari caca dan tari samba sebenarnya. Secara resmi oleh Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan ini ditolak sebagai seni yang baik. Dan kita sering mendengar istilah Bung Karno untuk sebutan jenis musik rock and roll sebagai musik ngak-ngik-ngok, yang dianggap kemudian tidak memberikan pengaruh positif terhadap mental bangsa. Nah, kemudian perubahan sebenarnya terjadi di tahun 56 sampai 65 di akhir pemerintahan Soekarno. Jadi kalau di masa sebelumnya sebenarnya tidak ada kemudian pengarahan yang jelas seni itu harus seperti apa, seni yang baik itu seperti apa, tidak terlalu detail. Tapi kemudian pada tahun 56 dan 65 kecenderungan politik Soekarno semakin spesifik arahnya, yaitu terhadap dua hal, identitas nasional tetap, dan yang kedua adalah pembangunan sosialisme. Karena kita tahu di akhir 50-an sampai 65 politik Indonesia lebih dekat dan berkiblat kepada blok sosialis atau Eropa Timur. Dan nanti kemudian pengaruhnya terhadap selera seninya yang dianggap benar adalah seni-seninya pada kecenderungan gaya realisme. Nah, ini ada kutipan dari Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Jadi ada sikap resmi dari pemerintah bahwa karya terbaik adalah karya-karya yang memberikan energi, dukungan, kekuatan spiritual, kebahagiaan untuk bekerja, keyakinan diri terutama bagi kelas pekerja, petani, dan angkatan bersenjata. Dan bagi pemerintah, seni yang semacam ini hanya bisa dicapai melalui gaya realisme sebenarnya. Jadi nanti masuk akal ketika di masa ini, karya-karya seni rupa, terutama yang berbentuk abstrak atau abstraksi itu tidak kemudian bisa diterima secara lebih luas. Karena kemudian ada kebijakan dan statement yang resmi seperti ini. Dan kemudian di tahun-tahun ini juga Soekarno melakukan sebuah kebijakan kebudayaan. Kalau tadi di presentasi Bu Ayu kan ada kemudian tujuannya untuk mengangkat derajat Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara lain. Nah, salah satunya adalah melalui kebijakan politik mercusuar. Jadi pembangunan monumen dan arsitektur yang megah, yang besar dan monumental itu dimulai di akhir tahun 50-an sampai kemudian 65. Salah satunya adalah ini, Monumen Nasional tahun 61. Tetap kemudian ada unsur lokalnya karena dia mengadopsi bentuk Linggayoni. Dan kemudian simbol-simbol nasionalisme dan revolusinya tetap ada, yaitu si api yang di atasnya itu sebagai lambang semangat perjuangan. Kemudian ini ada patung Monumen Selamat Datang yang dibikin khusus untuk penyambutan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 62. Dan sebelahnya ada monumen pembebasan Irian Barat sebagai simbol dari semangat rakyat Indonesia untuk membantu perjuangan pembebasan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Kemudian ada lagi ini, patung Dirgantara atau Tugu Pancoran. Jadi melambangkan kemajuan bidang Dirgantara atau penerbangan kita dan menyimbolkan sifat yang semangat dan kemudian lebih lincah. Nah, saya ingat di dalam satu artikel menyebutkan bahwa patung publik dan kemudian lukisan-lukisan yang ada di dalam istana semuanya menunjukkan otot dan teriakan. Jadi ada perspektif yang spesifik ketika menilai karya-karya yang dipilih atau dipesan oleh Soekarno. Itu kemudian karya-karya yang memperlihatkan sifat semangat, heroik, dan juga revolusioner. Makanya kemudian muncul otot. Kita lihat di sini bentuk-bentuknya sangat berotot. Dan juga nanti di lukisan perjuangan dan juga di patung tadi kita lihat ada teriakan juga. Kayak gitu. Nah, sementara kalau kita bicara selera estetik Soekarno dan kebijakan kebudayaannya atau kebijakannya tentang seni tidak lepas dari koleksi lukisannya sebenarnya. Ini yang kemudian banyak orang tahu dan sangat terkenal bahwa di antara semua presiden yang ada di Indonesia memang kecenderungannya hanya Soekarno yang memperlihatkan ketertarikan yang sangat jelas terhadap
seni, terutama seni rupa. Koleksi Soekarno terdapat di berbagai istana negara dari mulai Jakarta, Bali, Jogja, Cipanas, dan Jakarta tentunya. Terus tema-temanya juga bermacam-macam. Kayak ini ada tema pemandangan, kemudian yang paling umum diketahui orang, figur wanita cantik. Kemudian ada kehidupan sehari-hari, adat istiadat, seperti pertunjukan wayang. Juga ada beberapa menunjukkan aktivitas ngaben, pembakaran jenazah di Bali. Kemudian ada tema-tema mitos atau legenda, seperti ini lukisan Jaka Tarub dari Basuki Abdullah. Kemudian ada juga lukisan-lukisan menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti ini, keluarga petani, atau karya Sujoyono, hanya menggambarkan kemudian suasana di tengah kampung. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah tema-tema revolusioner atau tema-tema perang perjuangan revolusi. Jadi sebenarnya sejak tahun 49, Soekarno sebagai presiden sudah memesan kepada pelukis-pelukis Indonesia untuk melukiskan lukisan-lukisan dengan tema peperangan atau perjuangan revolusi. Karena kita tahu dari tahun 45 meskipun udah merdeka, tetap masih kemudian kita menghadapi serangan agresi militer sampai tahun 49. Dan itu yang kemudian membuat Soekarno memesan tema-tema seperti ini sebagai simbol dan penyemangat perjuangan saat itu. Dan ini sebenarnya yang kemudian paling terkenal dari koleksi Soekarno adalah tema-tema ini. Makanya tadi yang disebut tadi kemudian lukisan-lukisan koleksi negara berisi dengan teriakan dan bedil atau tema perang, walaupun sebenarnya sebagian besar enggak juga. Tadi ada tema-tema yang lain di luar ini sebenarnya. Dan ini juga kita bisa lihat nanti sebagai kemudian arah dari yang diinginkan Soekarno, seleranya. Kemudian realisme revolusioner atau realisme nasionalistik ini kemudian salah satu gaya yang bisa dibilang diinginkan Soekarno pada saat-saat tertentu sebenarnya. Nah, ini juga salah satu lukisan yang bersifat revolusioner, dan ini di sebelah kiri ini foto yang paling populer sebenarnya. Jadi lukisan ini adalah lukisan Sujoyono, judulnya Kawan-Kawan Revolusi. Dengan tokoh utamanya di sini ada namanya Bung Dullah. Jadi dia terkenal karena ketika di masa perjuangan, dia melakukan bom bunuh diri dengan mengikatkan bom di badannya, dan dia menabrakkan diri ke tank-tank Belanda. Sekitar 4 tank meledak, dan itu sebenarnya yang dikenang oleh Sujoyono di lukisan ini. Nah, kenapa kemudian Soekarno sangat tertarik? Jadi sebenarnya pada satu waktu, ketika ada kunjungan tim sepak bola Rusia atau Soviet, mereka diajak berdiri di depan lukisan ini, dan Bung Karno kemudian bercerita tentang kisah Bung Dullah tadi, yang sangat heroik tadi. Dan kemudian si rombongan itu kemudian tertarik, dan di akhir adegan ini mereka mengheningkan cipta di depan lukisan sebagai bentuk penghormatan. Dan ternyata setelah itu kegiatan ini jadi semacam tradisi yang ada di Istana Negara. Ketika ada tamu asing datang, kemudian Bung Karno selalu memperlihatkan lukisan ini dan bercerita tentang kisah heroisme tadi, dan kemudian orang-orang banyak yang mengheningkan cipta di depan lukisannya. Walaupun setelah masa Soekarno, tradisi itu kemudian hilang. Kemudian selera internasional Soekarno juga tampak dari dia tidak canggung untuk misalnya memesan karya-karya seniman dari luar. Jadi dia tidak hanya mengoleksi seniman atau pelukis Indonesia atau pematung Indonesia, tapi dia juga kemudian memesan langsung patung-patung dari seniman-seniman luar negeri. Terutama kemudian di tahun 50 akhir sampai 60-an, seniman-seniman Eropa Timur dan Amerika Latin yang kemudian memiliki kecenderungan sosialis. Ini beberapa contohnya aja. Ada patung pemanah dari Sigmund Strubel, seniman Hungaria. Kemudian ada patung dari Juan Roberto Capurro, seniman Argentina. Dan seringkali karya-karya seni ini juga merupakan pemberian dari presiden negara tetangga juga, negara sahabat, sebagai sebuah penghormatan atau kenang-kenangan juga. Dan yang menarik sebenarnya adalah ini, walaupun lukisannya gadis Melayu atau Asia, tapi sebenarnya ini adalah hasil karya Diego Rivera, pelukis nasional Meksiko. Nah, sebenarnya menarik dari lukisan ini dilindungi oleh undang-undang di sana, bahwa lukisan ini nggak boleh kemudian keluar dari Meksiko, karena ini adalah koleksi negara dan karya masterpiece dari seniman nasional.
Tapi kemudian karena Soekarno tertarik dan melalui rayuan dan negosiasi diplomasi, akhirnya Presiden Meksiko saat itu mengeluarkan dekret presiden yang akhirnya mengizinkan lukisan ini dibawa keluar dari Meksiko dan sekarang jadi koleksi negara kita. Tapi sebenarnya secara umum kalau kita lihat dari koleksi Soekarno yang sudah tadi kita lihat, meskipun kita bisa bicara bahwa Soekarno memiliki selera yang modern atau internasional, tapi pada kenyataan tidak semua genre lukisan atau gaya ternyata disukai Soekarno juga. Karena kalau kita lihat dari koleksi-koleksinya, semua memiliki pendekatan bentuk yang realistik. Entah itu gayanya naturalisme atau realisme. Jadi semua bentuknya presisi, meniru orang, meniru alam, dan sebagainya. Sementara kemudian efeknya apa? Adalah salah satu yang terkena imbas adalah seniman-seniman ITB atau seniman-seniman Bandung. Karena kemudian seniman Bandung memiliki gaya visual yang semacam ini, cenderung terabstraksi, bahkan cenderung abstrak. Dan ini tidak menarik perhatian Soekarno, sehingga kita sulit menemukan lukisan-lukisan seniman Bandung pada era itu di koleksi negara kita sebenarnya. Di koleksi Soekarno kita nyaris tidak bisa menemukan itu. Kenapa? Ya tadi yang sudah dibilang bahwa akhirnya kedekatan pada gaya realisme sosial mengakibatkan pemerintah juga menolak gaya-gaya yang semacam ini. Karena dianggap tidak menggambarkan realitas dan tidak menularkan semangat revolusioner. Karena karya-karya ini dianggap hanya tertarik pada persoalan bentuk, persoalan visual saja. Oke, kemudian saya segera berpindah ke Soeharto. Ada 3 hal yang kemudian selama ini diidentikan dengan cara pemerintahan Soeharto ya. Pertama adalah terpusat, jadi semua bersifat komando dari atas ke bawah. Semua nilai-nilai ditentukan oleh negara, kemudian disebarkan kepada rakyat. Kedua, tetap ada persoalan identitas nasional di sana. Dan ketiga, ini yang kemudian menjadi salah satu yang ditandai juga adalah depolitisasi. Jadi bagaimana semua hasil kesenian dan kebudayaan dia tidak memiliki muatan politis. Semua terbebas dari itu. Nah, sebenarnya yang dominan ketika saya mencari tahu tentang apa yang dibangun dalam hubungan dengan kebudayaan atau kesenian, salah satu yang banyak ditemukan adalah monumen-monumen. Monumen-monumen yang kemudian isinya adalah peringatan tentang suatu peristiwa, kemudian suatu sejarah, dan seringkali isinya peperangan ya, yang kemudian dimenangkan oleh militer kita. Jadi ada sifat-sifat kesejarahan dan militeristik di monumen-monumen ini. Misalnya ini Monumen Jogja Kembali, dibangun tahun 85. Kemudian ini penanda kejadian G30S, Monumen Pancasila Sakti. Kemudian Monumen Serangan Umum 1 Maret. Satu hal lagi yang juga banyak ditemukan di monumen-monumen ini adalah relief-relief yang menggambarkan adegan-adegan penting dari peristiwa-peristiwa yang dianggap bersejarah. Tentu bersejarah dari versi militer ya. Dan ada kebijakan juga kepada militer untuk bisa menyebarluaskan versi sejarah mereka kepada masyarakat lewat berbagai macam medium. Dari mulai film, museum, musik, dan sebagainya. Dan tentu ini yang paling kita tahu bahwa akhirnya secara politis kemudian sejarah tentang G30S disebarluaskan melalui film. Juga ada film Janur Kuning tentang perebutan kota Jogja. Film jadi hal yang penting juga sebagai propaganda negara saat itu untuk menyebarkan sejarah versi mereka. Kemudian ini salah satu karya yang paling terkenal tentunya, Taman Mini Indonesia Indah, dibangun tadi tahun 75. Secara sepintas memang ini menunjukkan keberagaman budaya etnik yang ada di Indonesia. Dan juga citra Indonesia sebagai suatu bangsa atau negeri yang indah dan beraneka ragam. Tapi kemudian ada satu pembacaan kritis dari Greg Ascioli dari tulisannya Pavilion and Poster tahun 96, ketika dia mengamati bahwa dia menganggap pusat di taman ini ada di danau ini sebenarnya. Jadi danau yang berisi pulau-pulau di Nusantara. Cuman kemudian dia mengkritisi bahwa pavilion yang paling dekat dengan pusat adalah pavilion yang menampilkan budaya-budaya di Jawa dan Bali.
Sementara makin ke timur, semakin jauh, letaknya juga semakin jauh dari pusat. Sehingga dia juga sebenarnya beranggapan bahwa ada hierarkis di sini. Ada budaya-budaya kemudian yang lebih disorot dan dianggap lebih penting ketimbang yang lain. Ada budaya-budaya etnik lain yang kemudian termarginalkan di sini sebenarnya. Terus yang kedua juga dia menemukan dalam penggambaran pakaian adat. Ketika menggambarkan pakaian-pakaian adat etnik yang ada di Jawa, penggambarannya cenderung sangat akurat dan presisi. Sementara dia menemukan bahwa ketika penggambaran pakaian adat untuk Papua, yang digambarkan adalah celana sutra dan blus, menggantikan gaya berpakaian yang sebenarnya yaitu koteka. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa semakin jauh dari pusat, banyak kemudian detil-detil dan gaya-gaya etnik tersebut yang terdistorsi sebenarnya. Untuk menggambarkan semacam karakter yang umum atau identitas yang umum tentang kebudayaan Indonesia sebenarnya. Atau yang ideal. Sementara yang lain, di luar kemudian presentasi soal kebudayaan etnik ini adalah beberapa bangunan lain yang menggambarkan kesuksesan Orde Baru dalam hal modernitas. Jadi bangunan-bangunan yang tidak kembali menampilkan kebudayaan etnik, tapi lebih pencapaian-pencapaian teknologi dan sebagainya. Yang itu menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam hal yang kemudian lebih modern. Seperti itu. Kemudian ini ada di Jakarta, Patung Arjuna Wijaya, karya Nyoman Nuarte, dan juga Garuda Wastu Kencana yang diinisiasi tahun 90. Ini juga sekilas kalau kita melihat ini ada ketertarikan terhadap mitos-mitos atau epos tradisi ya. Dari kemudian cerita-cerita pewayangan, terutama ini dari cerita Mahabharata yang kemudian diangkat ke dalam patung-patung yang dibikin sebagai monumen di kota. Tujuannya bahwa Soeharto menginginkan ada monumen-monumen di kota yang kemudian menggambarkan filosofis yang sangat lokal, filosofis yang kemudian asli Indonesia. Sehingga dipilihlah karya-karya yang kemudian berkiblat pada epos atau misalkan legenda atau tradisi dari Indonesia sendiri. Kemudian saya menemukan artikel juga yang menarik bahwa ada ini, dia ada lukisan telur dari Iwayan Suta, seorang seniman dari Gianyar. Isinya juga menceritakan tentang legenda-legenda dan epos tradisional Bali. Karya ini sempat booming dan sempat dijadikan sebagai cenderamata kalau ada tamu-tamu negara yang datang berkunjung ke Indonesia. Dan karya ini juga sempat dibawa oleh pemerintah untuk dipamerkan dalam berbagai pameran craft di luar negeri juga. Walaupun kemudian setelah rezim Soeharto tumbang, perlahan karya ini juga mulai kemudian surut dan nggak terlalu terkenal itu lagi. Dan ini yang tadi saya bilang ketika zaman Soekarno bahwa ada seniman-seniman yang kemudian terkucil, tersingkir dan tidak dianggap. Kemudian ketika zaman Soeharto yang menekankan karya-karya yang tidak politis, kemudian tidak mengandung kritik terhadap pemerintah, seniman-seniman Bandung kemudian mendapat angin segar. Kemudian mereka banyak menggarap tahun-tahun 70, 80, mereka banyak menggarap proyek-proyek elemen estetis di kantor-kantor pemerintahan juga di ruang publik. Ada Bud Mukhtar misalnya karya di gedung MPR DPR, kemudian ada Rita Widakdo, kemudian ada Pak Sunaryo, dan juga ini ada Pak Sidarta. Ada dua monumennya, yaitu Monumen Tonggak Samudra di Tanjung Priuk, dibangun tahun 85. Yang kedua, Monumen Tumbuh dan Berkembang. Jadi, sekian saya presentasinya, ilustrasinya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Danu. Tanggapan yang sangat komprehensif. Menurut saya ini menarik ya, mungkin nanti Bu Ayu dan Pak Danu bisa saling menanggapi juga bahwa mungkin yang menarik adalah yaitu tadi ya, semua artefak yang terkait dengan lingkaran penguasa itu memiliki makna, terutama tadi yang Bu Ayu sudah ceritakan bagaimana sebetulnya pra kemerdekaan atau ketika zaman kolonial itu furniture atau kursi atau tadi ya tempat kaki itu juga sebetulnya memiliki makna yang berbeda gitu ya dibanding ketika era modern, di mana Dutch colonial government gitu ya atau pemerintah kolonial menggunakan kursi untuk ibaratnya menguasai, sedangkan
Ada juga beberapa raja yang mencoba memberontak dengan simbol ya, tadi ceritanya Hamengkubuwono. Dia juga menggunakan furniture juga untuk merefleksikan perlawanannya. Namun ternyata setelah post independen atau setelah kemerdekaan ya ternyata memiliki simbol-simbol yang berbeda. Tadi ada cerita Soekarno bagaimana dia mengelaborasi Hindu dan Jawa, lalu juga mengadopsi nilai modernisme gitu ya dalam furniture-nya, lalu juga Soeharto tadi juga memiliki di konteks seni mungkin dia lebih mencari yang abstrak, humanism tapi universal gitu ya. Sedangkan ketika dia memilih elemen-elemen estetis dalam ruangannya, furniture dan seterusnya, sebetulnya dia kuat sekali dengan Jawanismenya gitu ya. Begitupun juga cerita Pak Jokowi yang sekarang juga menggunakan makna furniture untuk kepentingan, maksudnya pemaknaan yang berbeda. Nah, sebetulnya yang menarik adalah saya lihat dari awal sampai akhir adalah ya itu ya lingkar, karena mungkin juga kebetulan Presiden Indonesia itu semuanya adalah Jawa gitu ya, sangat kental dengan elemen-elemen Jawanya gitu ya. Ya mungkin yang pengen tanggapan juga bahwa ketika ini Java menjadi sesuatu yang istilahnya sangat disorot gitu ya ketika memilih oleh berbagai presiden, sebetulnya posisi suku-suku lainnya atau budaya lainnya tuh kemana? Karena ya itu ya, ketika ada yang disorot pasti ada yang nyumput di balik kegelapannya gitu ya. Nah ini mungkin Bu Ayu dulu gitu ya, ketika Bu Ayu mungkin melakukan etnografi di Istana Bogor gitu, apakah bagaimana sih sebetulnya posisi budaya-budaya lainnya yang non-Jawa gitu terutama, atau mungkin di luar Pulau Jawa seperti Sumatera atau seterusnya, apakah itu juga digunakan dalam pemilihan elemen di dalam interiornya gitu Bu? Ya, jadi saya menanggapi sedikit dulu. Ya. Sebenarnya dalam setiap eranya itu kan pasti setiap pemimpin negara atau presiden itu mengalami pergolakan ya. Jadi ya, di era Soekarno dia banyak mengalami pergolakan juga kan ya, di masa-masa tadi misalkan ada masa-masa G30 SPKI dan sebagainya. Jadi selain hal kecintaannya terhadap seni, dia juga mengalami masalah dalam mengatasi ya masalah-masalah negara itu tadi gitu. Jadi kalau menurut saya memang masalah yang dihadapi setiap presiden berbeda. Mungkin ketika pada masa Soekarno dia lebih berpusat pada membangun dia lebih berpikir untuk membangun pusat negaranya dulu, ibu kota dulu, karena dia perlu menunjukkan identitas Indonesia, perlu menunjukkan ya merapihkan kembali bagaimana sih pembangunan di Indonesia. Jadi concernnya tidak bisa sepenuhnya ke semua hal gitu ya, tidak bisa merata. Nah, yang saya lihat seperti itu gitu. Kemudian kalau yang Soeharto terus terang dari cara atau dari karakter kepemimpinannya pun sudah jelas otoriter gitu ya. Kekuasaannya terpusat. Jadi ya kekuasaannya bersifat top down, tidak berangkat dari yang bagian atau budaya-budaya bawah, budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi dia memusatkan dirinya dulu agar dia bisa menjadi sosok yang baru setelah Presiden Soekarno gitu. Jadi antara idealisme, kepentingan politik itu semua campur aduk pada saat itu. Gitu. Jadi saya belum menemukan sebenarnya bukti-bukti bahwa apakah memang ada budaya-budaya lain selain Jawa yang diangkat oleh Soeharto misalkan. Kalau Jokowi sekarang kan jelas pembangunannya lebih merata ya. Dia membangun dari pulau-pulau yang lain, malah lebih infrastrukturnya lebih merata menurut saya gitu. Jadi dari cara berpolitiknya pun sebenarnya itu mempengaruhi sih tindakan dari si presiden itu sendiri gitu. Termasuk bagaimana dia memilih yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak gitu. Oke. Apakah berarti ini pertanyaan ke Pak Danu gitu ya. Tadi kan juga ada istilah prioritas tidak prioritas gitu ya. Ada yang di-highlight, ada yang dimarginalkan. Apakah berarti sebetulnya tadi yang cerita Pak Danu kan Pak Danu cerita di konteks TMII bagaimana sebetulnya simbol-simbol Jawa itu lebih dekat di center, ya, sedangkan semakin timur itu semakin abstrak atau semakin tidak detail. Apakah
di era Soeharto itu memang apa ya tadi, ada yang prioritas dan nggak prioritas, dan yang nggak prioritas itu apakah memang non-Jawa gitu ya Pak? Tapi kalau ngomongin tentang etnik lain kan tadi ada contohnya ya, ketika zaman Soekarno kan ada kemudian dua tarian yang kemudian dipromosikan sebagai tari nasional, yang sebenarnya itu bahkan di luar Jawa sebenarnya. Sementara kalau di zaman Soeharto, kalau dari contoh kasus tadi misalnya yang saya cerita tadi, bahwa etnik yang lain tetap ditampilkan kan sebenarnya di Taman Mini. Cuman kemudian norma-norma Jawa atau misalnya prinsip-prinsip kebudayaan Jawa jadi patokannya. Pola kemudian gimana budaya lain dipresentasikan kan mengikuti kemudian pola-pola itu sebenarnya. Dan juga kalau kita ngomong tadi budaya nasional, ada beberapa kemudian pendapat sejak tahun 30-an. Apakah budaya nasional itu adalah budaya yang sama sekali baru? Entah dia kemudian campuran dari budaya etnik yang ada, atau campuran kemudian budaya lama dengan budaya barat, atau kemudian sepenuhnya kita mengikuti barat misalnya. Dan kemudian di zaman Soekarno juga kemudian berubah lagi, apakah budaya nasional itu tunggal? Jadi ada satu budaya yang kemudian campuran semuanya, atau akulturasi semuanya kemudian jadi budaya nasional, atau yang namanya budaya nasional ya apa yang ada semua itu kemudian adalah budaya nasional. Puncak-puncak budaya daerah kan adalah budaya nasional, ada pengertian itu juga. Jadi dalam perkembangan kebijakan kebudayaannya ada beberapa pendapat tentang budaya nasional sebenarnya. Identitas nasional itu kayak apa, ada beberapa macam. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Aji gitu ya. Ini sebenarnya juga mungkin nyambung tadi Pak Danu kan cerita ya bahwa karya di era Soekarno maupun Soeharto mereka sebetulnya umum gitu ya, lazim untuk memesan karya gitu ya. Ketika Soekarno mungkin memesan dengan tema revolusi begitu ya. Lalu juga Soeharto memesan karya yang cenderung mungkin abstrak dan tidak memiliki muatan-muatan politis atau apolitik gitu ya. Nah, ini pertanyaan nyambung mungkin ke Bu Ayu, apakah ada desainer khusus gitu ya, atau pihak khusus yang memang diberikan kewenangan dalam memutuskan estetika dan kemegahan ruangan atau apa elemen-elemen yang ada di dalam istana gitu, atau memang semuanya benar-benar menjadi personal dan perkembangan zaman dari masing-masing presiden gitu ya. Misalkan tadi ada lukis chair yang oleh ini ya Mas Abi gitu ya, yang digunakan oleh presiden. Jadi Ibu Ayu sempat menemukan bahwa ada seorang desainer atau perancang yang memang di-assign khusus untuk menerima order gitu dari presiden. Ya, jadi saya kan juga melakukan wawancara ya, bagaimana sih mereka bisa menata istana, apakah ada strukturnya, misalkan struktur di istana tersebut. Nah, ternyata ada yang namanya kepala rumah tangga istana. Nah, dari kepala rumah tangga istana ini sebenarnya langsung menerima ya segala konsep itu langsung dari presiden langsung, gitu. Jadi kalau desainer, setahu saya mungkin ada ya. Jadi tapi mungkin tidak berbicara tentang furniture, karena saya tidak menemukan kalau furniture. Tapi misalnya kalau pada era Soeharto pada waktu itu menugaskan Iwan Tirta untuk membuat desain baju batik yang digunakan di kesehariannya Soeharto. Itu kan juga menjadi bagian dari bagaimana dia menerapkan budaya Jawanya sebenarnya. Tapi dia langsung memang menugaskan Iwan Tirta gitu. Jadi ada keterlibatan desainer di situ. Tapi kalau untuk furniture saya rasa baru Soekarno ya pada waktu itu. Itu yang kalau Soekarno pada waktu itu kalau tidak salah dibantu oleh pengrajin lemari dari Belanda dan pengukir dari Solo. Gitu. Pengrajin dari Belanda. Ya. Jadi orang Belanda dipanggil gitu. Sudah ada di sini kayaknya. Oh, oke. Nah, tadi ya sebetulnya menarik dari apa yang dipresentasikan Pak Danu gitu ya. Gimana kayak era Soekarno gitu kan, dia kan sebetulnya memilih gitu ya, mana dia sangat internasionalis gitu ya, dia sangat mengadopsi nilai-nilai budaya internasional, namun dia memilih mana yang baik dan mana yang enggak gitu ya Pak ya, mana yang cocok dengan misinya dia, mana yang enggak cocok, akhirnya dia memilih itu. Nah, apakah ada hal-hal seperti itu jauh ketika dia memilih furniture misalkan gitu ya, di Istana Bogor gitu,
konsep pemilihan baik dan nggak baik seperti yang dia lakukan di pemilihan karya seni juga sebetulnya ibu temukan juga nggak sebetulnya di furniture yang ibu temukan. Kalau tadi sih di penjelasan saya sebenarnya sudah ditunjukkan bagaimana dia mengacu ke selera modern dari internasional ya. Jadi dia juga mengambil selera internasional yaitu dari Eropa yang Biedermeier, tapi memang dia memilih seleranya yang seperti apa gitu. Misalkan kalau yang Biedermeier itu termasuk sebenarnya termasuk peralihan dari ketika masa kolonial Prancis, kemudian setelah itu masyarakat yang di Eropa mencari kebaruan dari keseharian mereka, yaitu melalui mebel Biedermeier itu tadi gitu. Jadi menurut saya pendekatannya terhadap desain modern internasional itu pasti ada, yaitu tadi melalui gaya-gaya Art Deco, gaya-gaya Biedermeier, kemudian ada juga bentuk-bentuk yang organis gitu. Nah, kalau yang ini Bu, tadi sempat ke-skip ya mungkin gara-gara waktu. Di era sekarang kebetulan juga kan ada beberapa desainer juga, mungkin ada Mas Abi juga di sini yang kursinya memang dia ambil yang lebih apa istilahnya ya, dari desainer lokal muda apalagi gitu ya. Dan kecenderungan presiden sekarang pun juga kan mencoba mengangkat kaum yang lebih muda gitu. Nah, apakah ada kaitannya dengan kepemimpinan Jokowi saat ini gitu ya? Biedermeier bacanya Biedermeier. Iya Mbak Isti, maaf. Iya. Makasih Mbak Isti. Ya. Gitu Bu. Jadi yang era sekarang seperti gimana Bu? Tadi sempat terskip soalnya. Kalau yang era sekarang itu memang kan tadi saya memaparkannya pembacaan melalui aktivitasnya ya. Tapi kalau untuk kursi-kursi desain yang saat ini banyak bermunculan seperti karyanya Mas Abi, itu kan juga sebenarnya menjadi bentuk salah satu kemunculan desain modern yang juga sangat diapresiasi gitu sebenarnya kalau menurut saya, karena itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh latar belakang dari si presiden itu sendiri bahwa dia seorang pengusaha mebel dan dia sebenarnya mengetahui seluk-beluk ekspor impor dan sebagainya gitu. Dan mungkin setelah menjadi presiden mulai ada banyak sekali pengaruh-pengaruh ekonomi terhadap itu. Cuma kalau kaitannya dengan ekspor impor tersebut saya nggak bisa bicara banyak ya. Cuma memang saya rasa ada pengaruhnya gitu. Oke. Nah ini ya karena waktu juga ya. Jadi sebenarnya masih juga ada pertanyaan. Dari tadi kan mungkin Bu Ayu begitu pun juga Pak Danu banyak menampilkan karya-karya yang sebetulnya pesan entah itu pesan politik, pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan atau visi misi itu kan sebetulnya lebih banyak ditujukan ke dalam ya, ke masyarakat gitu ya. Simbol-simbol yang dimunculkan itu banyak ingin ditularkan ke dalam gitu. Nah, tadi sempat ada karya yang ditampilkan oleh Pak Karno gitu ya. Dia selalu cerita misalkan kalau ada tamu, ini karya ini adalah ceritanya begini. Nah, kalau di furniture sendiri ada nggak Bu yang memang selain tadi Raja Salman yang nggak jadi datang gitu ya, di era setelah itu, terutama di era sekarang, apakah ada upaya dari mungkin ya presiden itu sendiri, dia memilih elemen interior, furniture dan seterusnya itu untuk memperlihatkan gitu ya ke keluar, bukan ke dalam, konteksnya bukan ke dalam tapi keluar gitu Bu. Di era sekarang. Halo? Kedengaran sih? Halo? Sorry. Iya. Ya Bu, jadi boleh dari era dulu sampai era sekarang bagaimana sebetulnya dia memilih interior itu atau memilih furniture itu untuk memperlihatkan di luar gitu ya, mempromosikan di luar. Jadi lebih kepada hubungan bilateral negara gitu. Makanya digunakan banyak. Saya kedengar suaranya? Ya Bu, kedengaran. Kayak furniture itu banyak digunakan di aktivitas-aktivitas kenegaraan gitu. Jadi itu salah satu cara untuk memperlihatkan ke dunia internasional sebenarnya seperti itu. Oke. Ya. Ya berarti sebetulnya karya pun begitu ya Pak ya?
karya seni. Nah, itu sebetulnya tadi Mas Danun juga kan belum sempat cerita karya-karya sekarang. Mungkin juga ada data-data yang didapatkan selama ini ya berhenti di era Soeharto. Tapi sekarang ya walaupun mungkin karya-karya yang dipilih banyak dipilih oleh Pak Karno dulu gitu ya. Tapi bagaimana sih sekarang gitu ya? Kalau dari Pak Jokowi sekarang kan ya terlihat lah ya dia dengan furniture-nya karena memang dia pengusaha furniture atau seterusnya. Tapi kalau dari karya seni sendiri bagaimana sih kecenderungannya sekarang? Jadi kalau di seni rupa pada umumnya hari ini kita selalu masih berpikiran bahwa negara sebenarnya nggak hadir cukup banyak ya. Karena kemudian dunia seninya, medan seninya kemudian lebih banyak digerakkan oleh swasta. Makanya kemudian ketika ngomongin seni rupa, setelah eranya Soekarno kita agak kesulitan untuk mendeteksi koleksinya seperti apa dan seleranya seperti apa. Kayak gitu. Cuman kalau sekarang kaitannya kemudian seni rupa lebih kepada aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif misalnya. Karya-karya seni rupa hari ini biasa dipakai buat ajang-ajang ke internasional seperti Venice Biennale, kemudian Europalia juga ngirim karya juga. Jadi kemudian karya-karya hari ini juga sebenarnya dilibatkan untuk acara-acara seperti itu juga oleh negara pada hari ini. Cuman pengkoleksiannya saya rasa lebih kepada kemudian institusi negaranya ya. Kalau di Indonesia sekarang ada Galeri Nasional di Jakarta. Kemudian lebih ke institusinya. Karena institusinya punya kurator sendiri, misalnya kayak Galeri Nasional, mereka bisa memutuskan sendiri mau beli apa. Mereka cuma dapat anggaran dari negara, mereka belanja itu buat koleksi. Sementara kalau selera subjektif dari presidennya kita kurang tahu untuk hari ini seperti apa ya. Kayak gitu sih. Mungkin mau nambahin ya tadi yang bagaimana membawa keluar, tadi sebenarnya banyak dilakukan juga di era Jokowi. Itu yang di slide terakhir saya agak terlewat mungkin ya. Jadi Jokowi pada saat itu selain dia memang berkunjung ke pameran, dia juga mengajak banyak kepala negara. Gitu, rekan-rekan ketika misalkan ada pertemuan KTT, maka dia ajak para kepala negara itu untuk berkunjung ke pameran gitu. Dan memperlihatkan sampai dia Jokowi duduk juga gitu, memperlihatkan bahwa kursi ini layak untuk dibawa gitu, untuk dibeli gitu. Oke. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Nedina. Kelihatan Bu ya. Saya terpikir dengan bagaimana proses perancangan saat itu dilaksanakan. Mungkin di era-era dulu ya, era-era Soekarno kali. Nah, seperti saat sekarang ini kan misalnya, atau seperti saat ini, ternyata saat ini gitu ya. Pada saat perancangan dilaksanakan, bila proses design maker, maka unsur skill pengrajin, lalu soal style juga dianut atau yang disukai saat itu. Apakah ada tahap penggambaran terlebih dahulu, atau malah hanya design by doing aja? Jadi memang nggak ada sketch awal, ya udah bikin aja dulu gitu ya. Apakah seperti itu prosesnya? Sehingga dengan demikian, pertanyaannya Ibu adalah, mungkinkah karya tersebut memiliki makna secara semantis atau semiotis sebagai furniture yang semata disukai aja? Itu Bu Bayu, mungkin. Ya, kalau proses penggambaran sebenarnya banyak ditemukan ketika dia mendesain rancangan arsitektur ya. Jadi banyak data-data tentang bagaimana dia mendesain rumah-rumah, misalkan yang banyak kita lihat di Bandung sekarang peninggalannya, kemudian bagaimana dia merancang monumen, misalkan itu ada proses perancangannya. Tapi kalau untuk furniture memang pada saat itu belum ada karena segala proses itu dilakukan secara spontan. Jadi dia melakukan diskusi itu tanpa memberitahu dulu mungkin dengan timnya atau anak buah dari Soekarno itu langsung diskusi saat itu juga. Jadi data-datanya memang sangat sedikit gitu. Jadi proses yang spontan itu banyak sekali dilakukan memang. Oke. Jadi sebetulnya artefak sketsa itu pun sebetulnya tidak ada ya? Nah, kata kalau tidak ada ya, tapi belum ditemukan. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan kedua mungkin terakhir ya, karena udah lewat dari Bapak Gary. Nah, ini apakah pemilihan personal dari setiap kepemimpinan itu memberi dampak juga ke selera atau mungkin perkembangan ke industri furniture di Indonesia di setiap eranya gitu ya? Karena mungkin ya industri furniture sebetulnya udah ada dari era Belanda gitu ya. Nah, itu apakah selera kepemimpinan atau karakteristik pemimpinan itu berdampak juga nggak sih ke industri furniture gitu? Silakan Bu. Ya,
kalau melihat kita melihat kasus aja gitu ya di industri Jepara misalkan, saya rasa itu sangat berdampak gitu. Dari sejak sebelum masa kemerdekaan sebenarnya industri furniture ukir di Jepara itu sudah sangat berkembang gitu. Tapi memang dia lebih meningkat lagi ketika setelah era kemerdekaan. Jadi seperti kita tahu mungkin dari ukiran-ukiran Jepara yang ada di Istana Merdeka itu kan akan sebenarnya menaikkan nilai dari si Jepara itu tadi gitu. Kalau mungkin datanya harus kita lihat lebih jelas lagi ke memang ke peningkatan dari atau perkembangan dari industrinya gitu di Jepara. Itu kalau misalnya studi kasus di Jepara ya. Halo. Oke. Berarti sebetulnya dengan kecenderungan pemilihan presiden saat itu misalkan ya, senangnya yang ukiran Jawa, ukiran Jepara, itu berarti impact besar ke industri-industri yang memang memproduksi gaya-gaya seperti itu ya, Bu ya? Secara langsung. Nah, kalau menurut saya itu harus dilihat lagi sebenarnya apakah datanya betul atau tidak gitu. Saya belum berani menekankan bahwa karena kan memang harus dilihat datanya secara kuantitatif misalkan apakah betul permintaannya meningkat atau tidak gitu kan. Oke, baik. Maaf, ada suara motor. Oke, ini masih ada lagi. Apakah tepat sistem presidensial kan bukan kerajaan dan lebih demokratis? Ya mungkinkah ke depannya estetika istana itu tidak lagi berdasarkan kesukaan personal, tetapi berdasarkan objektivitas penilaian dari desain dan seni yang kekinian. Misalkan ada keahlian khusus yang mampu mengkurasi seni dan desain yang masuk ke istana. Jadi memang apakah mungkin ada kurator seni atau desain yang memang akan mengaruhi arah estetika dari desain dan seni. Gitu. Mungkin ini bisa ke Bu Ayu atau ke Pak Danu ya. Bu Ayu dulu ya. Kalau menurut saya memang sangat penting karena Istana Negara itu kan sebenarnya lambang ya, lambang dari katakanlah lambang dari Indonesia gitu. Kalau secara kasat mata negara lain misalkan melihatnya seperti itu, tapi kalau adakah kurasinya atau tidak, saya rasa mungkin Pak Danu bisa menjawabnya. Untuk proses kurasi seni itu apakah sudah ada, tapi menurut saya ini sangat penting sih. Jadi ada nggak Pak Danu kurator di istana tuh Pak? Terus secara resmi nggak ada ya. Kalau yang ngeklaim sebagai kurator istana ada. Oh ada. Tapi bahwa mungkin apa enggak ya sangat mungkin. Hari ini kejadian seperti itu justru. Kan kalau Soekarno kemudian kita lihatnya harus lebih kontekstual saat itu ya. Ketika seniman susah, kemudian Soekarno sebagai representasi negara, muncul sebagai kolektor sekaligus patron. Dia ngebiayain seniman. Bahkan kayak setiap bulan seniman dapat jatah untuk beli cat dan bahan lukisan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Jadi sistemnya seperti itu. Tapi kalau sekarang ya sangat mungkin. Karena misalnya justru karena ketika misalnya selera personal kita nggak jelas ya seperti apa, kemudian itu diserahkan kepada institusi masing-masing di bawahnya. Kayak misalnya Galeri Nasional, dia boleh memutuskan sendiri mau beli karya apa tahun ini, ya seperti itu. Dan Galnas, dia melibatkan orang-orang yang dianggap kompeten sebagai kurator. Untuk contoh Galeri Nasional, kurator mereka terutama adalah orang-orang yang emang udah diakui ya. Jadi beberapa dosen ISI Jogja dan dosen dari ITB juga. Jadi apakah mungkin? Ya mungkin, dan itu kejadian hari ini terutama di seni rupa ya, itu udah terjadi. Karena kemudian juga ada kesadaran bahwa dari pihak pemerintah seringkali memang kurang paham dengan hal itu. Jadi ketika mereka mau ngomongin soal seni rupa, kemudian mereka pasti bakal mengajak terutama dari akademisi ya, yang dianggap kemudian lebih paham persoalan itu. Kuratornya ada, sebenarnya profesi kurator ada, cuman kemudian yang resmi sebagai kurator istana, sebenarnya saya pikir belum ada ya. Lebih kepada kepala koleksi atau kepala istana rumah tangganya. Jadi apakah kalau seperti itu ya Pak ya, karena kan ya jelas ya tadi kan mungkin dari Bu Ayu dan Pak Danu itu selera atau koleksi itu lebih cenderung top down ya. Soekarno memisahkan ini yang baik yang enggak. Lalu juga ketika era Soeharto, Jawa boleh lebih kencang, yang lain tidak gitu. Nah, setelah negara ini reformasi gitu ya, lebih cenderung demokratis, apakah
apakah mungkin sebetulnya presiden itu nggak bisa punya otoritas lebih gitu untuk menentukan selera estetika sehingga akhirnya dia melemparkan ke ahlinya gitu ya. Dan apakah kalau begitu memang cenderung demokratis sekarang dalam pemilihan seni dan desain? Ini siapa aja boleh dijawab. Ini sebelumnya saya mendapatkan kiriman dari Mas Abi Abdillah nih, bahwa kursinya itu ada di Presidential House Gelora Bung Karno. Okay. Jadi ternyata ada kursi dari Mas Abi di situ di Gelora Bung Karno ya, Mas Abi ya. Itu belum masuk ke data. Jadi ternyata kalau menurut saya berarti untuk menjawab pertanyaan Panda tadi barusan di era sekarang ada proses yang lebih melebur lagi gitu. Okay. Tapi memang perlahan ya perlahan dan ya mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Oke. Baik. Pak Danu mungkin ada tanggapan tadi? Sebenarnya kalau selera estetik mungkin agak susah untuk hari ini. Justru karena demokratis dan sebenarnya kan selera estetik itu kemudian lebih personal ya. Sebenarnya kita bisa lihat dalam contoh kasus Soekarno, sebenarnya kita bisa lihat ada selera personal. Kayak misalnya selera dia terhadap gaya naturalistik atau realistik. Itu kemudian lahir dengan pengalaman dia melihat karya dan sebagainya. Tapi kemudian ada selera yang kemudian lebih ideologis, dipengaruhi oleh ideologi politiknya. Jadi kayak tadi realisme sosial dan sebagainya itu berhubungan dengan ideologi politik. Jadi kalau secara umum selera estetik itu ya subjektif dan personal. Jadi saya rasa kalau hari ini harus diatur, mungkin enggak. Tapi kemudian sebenarnya diharapkan selama ini kalau misalnya dari contoh kasus seni rupa, regulasinya misalnya. Oke. Kayak bagaimana karya itu kemudian ikut dalam tanda petik diasuh oleh negara misalnya. Kemudian bagaimana penentuan harganya dan sebagainya, pajak dan sebagainya, seperti itu. Sebenarnya lebih regulasinya. Ketimbang kemudian arahan harus seperti apa estetiknya. Oke. Kayak gitu. Baik. Nah ini terakhir, habis ini saya tutup, Bu Ayu. Nah ini pertanyaan dari Pak Jusfa. Jadi berarti apakah sejauh ini Presiden di Indonesia itu punya kesadaran gitu ya untuk membangun citra melalui kursi gitu ya. Sebetulnya sebenarnya kita lihat kursi itu kan sebagai benda yang berfungsi aja gitu ya selama ini. Tapi apakah memang pemilihan kursi atau perabot ya di dalam istana itu dimaknakan lain oleh Presiden untuk membangun citra gitu ya, untuk sebagai wajah terdepan di Indonesia, atau sebetulnya hanya sekedar pemenuhan selera personalnya Presiden gitu. Nah itu Bu, gimana Bu? Ya, jelas sih menurut saya itu sebagai upaya membangun citra karena kalau hanya sebatas selera personal, saya rasa itu harusnya terlihat juga di lebih banyak terlihat mungkin di kediaman-kediaman pribadi misalkan. Tapi ini banyak sekali hal-hal yang kita lihat memang perannya itu ada sosok presiden gitu di situ, entah itu dari artefaknya atau dari koleksi-koleksi lukisannya gitu. Oke, berarti memang ada muatan motif lain gitu. Artinya ya ada citra, ada kepentingan politik dan seterusnya begitu ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Danu. Ya ini benar-benar membuka apa namanya wacana baru gitu ya, mungkin yang selama ini mungkin kursi ya banyak desainer furniture kursi di Indonesia ini yang mungkin melihat ini sebagai kursi itu sebagai benda yang berfungsi saja, tapi sebetulnya juga ya seperti paparan Ibu dan Bapak tadi juga bahwa semua elemen-elemen yang ada di dalam istana, terutama mulai dari karya seni sampai kursi pun sebetulnya nggak netral dari isu-isu sosial, politik dan budaya begitu ya. Ini semoga buat teman-teman bisa menjadi insight yang baru gitu. Sebelum saya tutup, mungkin kita akan ada dialog desain yang kelima nanti di tanggal 29 rencananya ketika World Industrial Design Day gitu, dengan akan menghadirkan Pak Profesor Yasraf Piliang gitu ya untuk membicarakan tentang desain dan kesehari-harian gitu. Nah itu nanti kita akan sebarkan pendaftarannya lagi, silakan daftar, dan kuliah hari ini akan kita upload di YouTube dan kita akan publish di website gitu ya. Baik, begitu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih buat Ibu Ayu, buat Pak Danu. Mungkin kita akan bisa diskusi lagi di lain waktu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.